sahabat Hello, perkenalkan kami Hello adalah startup teknologi di bidang pendidikan hukum yang bertujuan membantu masyarakat belajar hukum dengan mudah. Didirikan oleh Awaludin Marwan SH MHMA PhD, doktor lulusan Hukum Utrecht University Belanda pada November 2019. Hello ingin mendemokratisasi pendidikan hukum yang mudah dan berkualitas dengan teknologi. Kami punya slogan, Your Soulmate Learning Law, kawan belajar terbaikmu. Kami mempunyai produk baru loh, namanya Hello Knowledge Center atau disingkat HKC. HKC adalah salah satu produk Hello yang menyediakan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum terpadu. Dalam satu platform ini, kita bisa mengarungi samudra pengetahuan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, putusan, dokumen perbandingan, hasil riset, tesis, disertasi, dan seterusnya. Kami sebut ini sebagai perpustakaan digital hukum. HKC terus akan dikembangkan dalam menjawab kebutuhan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum di Indonesia. Setidaknya layanan ini terdiri dari 4 bagian pokok, yakni yang pertama, peraturan perundang-undangan. Segala macam peraturan perundang-undangan sebanyak puluhan hingga ratusan ribu dokumen tersedia di sini. Mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian dan lembaga, peraturan daerah, provinsi dan kota, dan seterusnya. Yang kedua, akademik. Ingin mencari referensi hukum yang kredibel, HKC menyediakan jurnal hukum dari berbagai fakultas hukum di Indonesia. Selain jurnal, HKC akan mengembangkan sistem publikasi tesis dan disertasi, serta penelitian-penelitian ilmiah di bidang hukum. Yang ketiga, putusan. Putusan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung akan disediakan pada layanan HKC. Begitu juga dengan putusan pada Mahkamah Konstitusi dan lembaga kuasi peradilan ke depan. Kajian terhadap putusan juga akan dikembangkan loh dan disediakan di HKC. Yang keempat, perbandingan. Melakukan studi perbandingan akan jauh lebih mudah melalui layanan perbandingan hukum pada HKC. Kita bisa mengetahui norma hukum dan topik spesifik isu hukum tertentu di berbagai negara dengan menggunakan layanan perbandingan hukum pada HKC. Semua lebih mudah hanya dalam satu platform. Yuk belajar dengan HKC supaya kamu nggak ketinggalan info hukum terbaru. Oke, terima kasih sebelumnya kakak-kakak sekalian. Mohon maaf tadi jaringan aku sedikit lambat, jadi ada sedikit miss di jaringan aku. Oke, sebelumnya selamat malam kawan-kawan sekalian. Perkenalkan aku Dona Salwa, kawan-kawan bisa manggil aku Dona. Pada malam ini aku akan menemani jalannya acara diskusi kita bersama kawan-kawan Hello pada malam hari ini. Oke, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana karena berkah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama lagi pada hari ini. Jujur pada malam hari ini kita akan mengikuti diskusi yang betul-betul membuat aku tertarik, karena di mana pematerinya adalah Bapak Dr. Awaludin Marwan SHMHMA, yang merupakan beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya, sekaligus beliaulah founder dari Hello itu sendiri. Pada malam hari ini pembahasan yang dijadikan tema adalah suatu hal yang menurut aku menarik. Temanya adalah prospek dan tatanan hukum kecerdasan artifisial, di mana diskusi hari ini dilaksanakan pada Kamis 1 September tahun 2022, bertepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke kawan-kawan, aku di sini tidak sendirian pastinya, karena aku ditemenin sama kakak cantik yang akan menjadi moderator pada acara malam ini. Halo Kak Taskia Azahra. Halo Kak Dona, selamat malam. Selamat malam Kak Kia. Gimana Kak Kia? Rasanya bakal bawain acara hari ini?
Rasanya deg-degan tapi juga senang dan excited. Terima kasih Kak Kia. Oke, untuk acara hari ini aku buka dengan mengucap bismillah dan diskusi aku serahkan kepada Kak Kia untuk menjalankan diskusinya. Terima kasih Kak Kia. Baik, terima kasih banyak Kak Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan aku Taskia Nafs Azahra, moderator pada acara Utrecht Law School Alumni Lecture Series dengan tema Prospek dan Tantangan Hukum Kecerdasan Artifisial. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan kuasa-Nya kita dapat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Pada malam hari ini, Halo mengadakan webinar dengan mengangkat pembahasan terkait bagaimana memahami prospek dan juga tantangan hukum kecerdasan artifisial. Sejatinya perkembangan teknologi yang dinamis telah melahirkan berbagai kesempatan perkembangan taraf hidup manusia. Namun sulit ditampilkan juga bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan celah dan juga tantangan-tantangan baru dalam kehidupan ini. Maka dari itu, Halo sebagai sebuah platform digital pembelajaran hukum menyelenggarakan sebuah webinar bertajuk Utrecht Law School Alumni Lecture Series dengan tema prospek Baik, dengan tema prospek dan tatanan hukum kecerdasan artifisial, di mana pemateri pada malam hari ini adalah Dr. Awaludin Marwan, SHMH, yang sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan founder Halo. Halo Bapak Awal. Halo. Kak Dona. Halo Pak. Aduh, terima kasih banyak. Sudah mau berkenan membagi ilmunya nih bersama kami di sini, Pak. Sama-sama. Kita belajar bareng ya. Siap, Bapak. Oke, waktu dan tempat diskusi pada malam ini dan serahkan kepada Bapak. Oh, Taskia udah on lagi nih kayaknya, Kak Taskia. Oke. Dan balikin ke Kak. Kak Taskia barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Iya, saya ingin mengucapkan mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat keluar Zoom terkendala jaringan. Mungkin aku akan melanjutkan lagi ya terkait pemaparan yang tadi. Nah, oke. Maka dari itu, izinkan saya melanjutkan moderatorisasi pada hari ini. Jadi pengadaan webinar ini bertujuan agar pemberian pemaparan berupa ilmu dan juga pengalaman yang nyata tentang bagaimana prospek dan juga tantangan hukum kecerdasan artifisial. Harapannya acara ini dapat memotivasi kita semua untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan peninjauan terkait hukum dan teknologi terkini, baik secara akademis maupun karir. Pada webinar kali ini kita sudah kedatangan pembicara kita, yaitu Bapak Awaludin Marwan, yang akan menyampaikan materi utama webinar pada hari ini. Selamat malam, Pak Awaludin. Selamat malam. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar hari ini. Namun sebelum sesi pemaparan materi dimulai, izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan pembicara hebat yang ada di hadapan kita pada saat ini. Jadi Bapak Awaludin Marwan merupakan CEO dari Halo yang menyelesaikan gelar strata pertamanya di Fakultas Hukum Universitas Semarang, kemudian melanjutkan kembali studi masternya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, lalu menyelesaikan studi doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Utrecht. Bapak Awaludin Marwan juga telah mempublikasikan 3 publikasi ilmiahnya dan pernah meraih award sebagai Indonesia Endowment Fund for Education. Wah, sangat menarik ya teman-teman, latar belakang dari pembicara kita pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke dalam pemaparan sesi materi. Kepada Bapak Awaludin Marwan, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih, Kak Taskia. Pengantarnya sangat bagus. Retorika saat menjadi moderator sangat detail, rapi, dan kelihatan smart ya. Begitu juga dengan pengantar MC Kak Dona yang membuka dengan keceriaan.
Saya mau mengaturkan terima kasih dan selamat datang juga ke mungkin ini Mas Asep, senior saya, tapi kalau enggak, mohon maaf. Bu Aini Suwarni, dosen Unpam. Selamat malam. Kemudian ada kolega saya, sahabat baik saya, Mas Andrea Stefanus. Terima kasih sudah bergabung. Kak Hilda, Kak Flo, Kak Nana. Terima kasih sudah ada di ruangan ini. Nah, kita coba memulai gosip-gosip ya. Gosip-gosip tentang hukum dan teknologi. Nah, kebetulan saya lagi suka sama AI. Jadi artificial intelligence ya. Jadi saya ingin sharing sama kawan-kawan untuk membahas agak ini ya, berat ini judulnya. Dari judul yang kelihatan formal tadi, prospek dan tantangan hukum kecerdasan artifisial, menjadi judul yang lebih berat lagi, filsafat hukum, etika dan teknologi kecerdasan artifisial. Nah, saat ini saya merasa bahwa filsafat itu memiliki urgensi. Ya. Kalau kita lagi stres, kemudian kita terjebak dalam rutinitas, kadang filsafat itu bisa membantu untuk menguraikan apa sih sebenarnya penyebab depresi kita, stres kita, apa yang kita cari, dan seterusnya. Walaupun satu sisi lain kelihatan seperti menjadi beban, membingungkan gitu. Nah, ada dua rezim filsafat pada titik ini. Rezim pertama itu yang mendalami filsafat sebagai sebuah ilmu. Jadi membahas teks-teks lama Yunani, Romawi kuno. Kemudian yang kedua filsafat praktis. Yang penting mengambil intisarinya. Kemudian membahasakan dan mengkontekskan dengan hari ini. Hari ini lagi musim-musim orang kehilangan orientasi misalnya, dia mau ngapain sih sebenarnya. Nah, mungkin filsafat bisa menemukan jawabannya. Karena hari ini itu anak-anak muda itu tidak lagi bekerja mencari kemapanan. Jadi 90% lebih anak-anak muda hari ini itu belajar untuk mengejar passion. Jadi alih-alih mereka mendaftar ke institusi besar, kemudian mereka mendapatkan gaji yang besar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak sesuai dengan isi hatinya. Mereka lebih memilih untuk membangun startup misalnya. Lebih memilih untuk menjadi sociopreneur yang menghasilkan impact menurut mereka sendiri. Nah, idealisme ini digali oleh filsafat hidup seseorang. Nah, ini menarik ya. Kita akan membicarakan soal filsafat, etika, dan AI. Jadi kita sering nonton film ya, Robocop itu kan, Star Wars, film-film science fiction gitu. Nah, apakah itu sudah terjadi, akan terjadi, atau mungkin terjadi? Nah, ini menarik kita bicara. Jadi ada banyak humanoid robot ya, yang berkembang di dunia ini. Salah satu yang sering saya ceritakan dalam kuliah-kuliah itu adalah Sophia. Dia seorang AI, diberikan kewarganegaraan di Arab Saudi, dan cara respon dan pemikirannya itu
persis nyaris seperti manusia. Jadi dia memiliki kesadaran. Nah, apa yang membedakan antara manusia dengan non-manusia? Kata filosof adalah kesadaran. Ketika dia sadar bahwa dia adalah seorang manusia. Ketika dia berpikir gitu. Nah, sialnya AI ini kayak Sophia itu kan berpikir ya. Dia ada prosesor itu misalnya. Nah, kalau René Descartes atau Immanuel Kant mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, manusia berpikir maka itu baru disebut manusia. Lalu bagaimana dengan AI? Nah, jadi AI ini sama dong kayak manusia, atau AI itu sendiri adalah manusia. Apakah manusia nanti ketika menggabungkan diri dengan robot misalnya, itu masih dianggap sebagai manusia? Atau AI yang menjadi manusia? Membingungkan ya pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti Robocop ya. Jadi kehidupan itu kan yang paling penting adalah memori ya. Coba bayangkan seorang manusia yang hidup kehilangan ingatan gitu. Itu pedih sekali. Sehingga ketika Robocop itu mau mati, kemudian dia dirakit dengan bioteknologi, akhirnya menjadi manusia setengah robot. Nah, memorinya bercampur di dalam prosesor ya, dan semua ingatannya itu bisa diaktifasi lagi. Jadi kita menghadapi kebingungan ya. Kalau dari aspek hukum, apakah IA bisa menandatangani kontrak misalnya? Apakah IA itu ketika dia melakukan pembunuhan gitu, apakah dia akan disidik seperti kasusnya Sambo gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kita kayak mengutip literatur ya. Apa sih IA itu? Dari perspektif Profesor hukum. Nah, menurut Harry Sarden, beliau menyampaikan bahwa IA itu setidaknya ada 2 kategori. Ya. Yang pertama itu rules, logic, and knowledge representation approach. Jadi otomatisasi. Nah, kalkulator kita itu sebenarnya adalah AI sederhana. Mesin browsing di ke Yahoo itu semuanya sebenarnya adalah AI sederhana juga. Walaupun saat mesin pencari bahasa kemudian diarahkan ke pilihan-pilihan yang paling banyak dikunjungi, kemudian ada koreksi autocorrect terhadap tulisan, itu sudah merupakan AI yang canggih, yang disebut sebagai machine learning. Nah, machine learning ini dia bisa self-programming, dia bisa mendevelop, mengembangkan diri sendiri. Seperti Google Map gitu ya. Kalau kita berada di kota-kota besar, Google Map-nya itu valid karena banyak yang menggunakan. Sehingga ketika kita di sebuah desa agak kesulitan untuk menyusun arah destinasi yang kita tuju karena yang menggunakan data setnya sedikit. Sehingga dengan data set yang cukup banyak, AI di Google Map itu bisa memberikan opsi-opsi kepada kita untuk melalui atau tidak melalui suatu karena macet atau kecelakaan misalnya. Jadi dia self programming, dia self development.
Nah, ini kita coba mapping ya. Jadi presentasi ini pernah saya sampaikan dalam kuliah Asosiasi Dosen Hukum Teknologi dan Informatika. Ada banyak pemain AI ya. Mulai dari pemain internasional yang besar, kita tahu bareng-bareng kayak Google, dia punya Google Assistant, Facebook ya Facebook AI, Microsoft dia punya Cortana, Amazon Alexa, begitu juga dengan ini anak saya juga sering ngobrol sama Siri gitu. Siri, how are you doing gitu. Terus kemudian Siri jawab, I'm not sure you're talking about. Di ini adalah AI yang diproduksi oleh pemain besar yang cukup canggih, kawan-kawan. Dan kawan-kawan sudah pasti tahu. Tapi AI itu juga terbagi di dalam beberapa jenis ya dari model bisnis. Mulai dari enterprise AI, jadi mereka mendukung bisnis gitu. Apa keinginan bisnis, misalnya customer service atau pengolahan data, analitik, semuanya disediakan oleh enterprise AI. Kemudian computer vision, jadi AI yang fokus pada gambar atau video. Jadi di Tiongkok misalnya ada AI yang memonitor cara kerja anak-anak. Jadi sampai dia bisa menerawang otak dari anak-anak. Sehingga kelas itu bisa dimonitor mana anak-anak yang sedang malas dan tidak bermotivasi untuk diberikan atensi. Pun demikian kalau seandainya AI yang menyangkut tentang tingkat kejahatan di Tiongkok itu sering terjadi. Di Indonesia pun sudah dikembangkan di transportasi publik misalnya untuk memonitor seseorang yang dalam keadaan bahaya misalnya mau menyeberang rel atau di stasiun dia mendekati rel itu sudah dimulai untuk data compiling gitu. Nah, kemudian ada NLP fokus pada bahasa atau teks. Jadi kenapa AI dalam bahasa Inggris itu berkembang sangat pesat? Ya karena digunakan banyak orang, datasetnya sangat besar. Sehingga Indonesia itu berjuang untuk membuat NLP versi Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu karena sedikitnya penggunanya dan teknologi yang memprosesnya, sehingga startup ini patut menjadi sebuah atensi ya. Menarik kalau kita melihat startup AI di Indonesia kayak prosa.ai, kata.ai, bahasa. Nah ini adalah startup yang fokus pada NLP. Jadi kalau kita sering mendengar chatbot, layanan customer service yang bisa membahas secara otomatis itu, nah ini startup kebanggaan kita ini, beberapa di antara di balik semua itu. Kemudian ada Nodevlog, Widya.ai gitu, yang fokus juga pada computer vision. Nah, cerita AI ini juga menarik ditulis oleh Yuval Noah Harari. Gitu. Harari itu meriwayatkan tahun 86, bahkan ketika komputer itu tidak begitu semasif sekarang. Jadi internet itu kan baru cukup masif di tahun 91 ya. Nah ini 91 itu Deep Blue itu mengalahkan Garry Kasparov.
seorang pemain catur kelas kakap. Jadi AI itu sudah mematahkan mitologi keunggulan ras manusia, kira-kira gitu. Apalagi ketika Sophia itu pernah diwawancari dalam sebuah kanal YouTube, dia ditanya oleh moderator, Sophia, kira-kira bagaimana masa depan manusia? Dia bercanda sebenarnya. Manusia kelak itu akan tunduk di bawah kekuasaan saya sambil matanya dikedipin gitu. Tapi betapa menyeramkan itu kalau akan benar-benar jadi robot menguasai dunia. Nah, Yuval itu juga mengorek sebuah cerita bahwa AI itu nggak punya perasaan. Sehingga ketika AI itu memainkan musik, dia akan tidak sama persis seperti Mozart atau Beethoven memainkan instrumen. Nah, lalu kemudian David Cole, profesor dari University of California, dia membuat AI yang dia sebut eksperimen in musical intelligence. Beliau mengundang penonton yang ditutup dengan tirai memainkan musik John Sebastian Bach gitu ya. Penonton bertepuk cukup seru ya, untuk tangan cukup seru. Ketika tirai dibuka, ternyata itu adalah AI yang memainkannya. Orang menjadi terkaget. Bagaimana mungkin AI itu bisa memainkan nyaris persis dengan sentuhan emosional seorang musisi. Nah, kita coba melihat bagaimana pengaturan AI di beberapa negara ya. Kalau di Singapura itu ada namanya model Artificial Intelligence Governance Framework. Jadi AI itu dipantau soal bagaimana mereka dikembangkan berbasis pada prinsip-prinsip seperti ini. Fairness, ethics, accountability, sama transparansi. Jadi AI itu perlu adil, perlu etis, gitu kan, perlu transparan. Lalu mereka juga ada satu institusi yang membawahi soal AI yang disebut sebagai Advisory Council on Ethical Use of AI and Data. Kemudian dari Eropa ada satu framework namanya Ethic Guidelines for Trustworthy AI. Nah, jadi AI itu harus terpercaya. Di sana itu ada sedang menyusun sebuah draft untuk mengatur high risk AI. Apa itu high risk AI? Jadi AI yang digunakan di bidang kesehatan, kemudian keamanan yang menyangkut keamanan kayak lift gitu ya. AI yang ditetapkan di lift itu kan serem ya kalau misalnya anjlok. Pusat-pusat rekreasi yang permainan-permainan seru misalnya. Nah, kemudian AI yang memenuhi hak fundamental. Jadi jangan sampai melanggar derogable right ya. Terus di Tiongkok ini ada satu rencana aksi namanya Next Generation Artificial Intelligence Development Plan. Nah, Tiongkok ini cukup ambisius. Di tahun 2030 computer vision dan riset dasar AI itu akan berkiblat ke Tiongkok. Jadi tidak lagi Silicon Valley, tetapi akan berada di Tiongkok. Bagaimana di Indonesia? Nah, ini ada beberapa aturan di Indonesia. Kalau kawan-kawan nanti menjadi legal counsel di perusahaan AI, atau ingin membuat perusahaan AI,
atau mendapatkan pekerjaan mengurus perusahaan AI, itu kita bisa mempelajari beberapa nomenklatur ini. Pertama soal perizinan. Jadi kita bisa mempelajari KBLI saat menyusun akta notaris. KBL-nya apa sih untuk perusahaan kecerdasan artifisial? Itu sudah ada KBLI nomor 62021 sama 62015. 6201 itu tentang perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang 62015 itu yang kecerdasan artifisial. Jadi ini menjadi titik bijak bagi kita mulai bisnis AI di Indonesia. Kemudian ada dua pendekatan yang paling penting saat mendukung, membantu, menyelenggarakan perusahaan AI, yaitu perlindungan data pribadi sama cyber security-nya. Nah, ini sudah menjadi budaya digital kita semua ya. Kemudian mendaftarkan sistem elektronik, bagaimana sistem elektronik yang lain gitu, berdasarkan Perkominfo nomor 5 tahun 2021. Yang kemarin kan rame ya, PayPal diblok, terus ada banyak game yang diblok juga, sehingga gamer-gamer juga marah sama Kominfo. Nah, ini ada ketentuan administrasi di Indonesia yang setiap platform itu harus mendaftarkan di Kominfo. Sebagai perusahaan AI, mereka juga punya kewajiban untuk berpartisipasi dalam strategi nasional. Jadi ada rencana aksi kecerdasan nasional atau Stranas ya, strategi nasional kecerdasan artifisial, itu yang disusun dulu oleh BPPT. Sekarang BRIN, dan salah satu nomenklaturnya adalah KORIKA. Jadi lembaga orkestrasi namanya, untuk riset inovasi yang mengundang industri, akademisi, pemerintah, dan komunitas untuk bekerja sama mengembangkan AI di Indonesia. Kemudian mereka juga perlu comply ya, mematuhi beberapa ketentuan seperti memiliki kebijakan internal mengenai data sama etika, mempublikasikan deskripsi inovasi dan teknologi, kemudian menyampaikan laporan secara berkala di Ditjen Aptika. Dan yang paling penting salah satunya adalah juga mempunyai SDM. Paling tidak sedikitnya satu yang bersertifikasi data science. Ini salah satu ketentuan di dalam Perkominfo nomor 3 tahun 2021. Nah, ada problem yang mungkin perlu kita lihat dalam AI. AI itu kan mengumpulkan data ya. Nah, datanya dari mana? Data ini perlu nggak kita mendapat persetujuan? Kalau datanya itu kita download dari dark website, karena banyak tuh data-data pribadi yang dijual di dark website, kan lebih efisien ya, ketimbang meminta satu-satu orang ngumpulin data. Itu jalan pintasnya adalah beli data di dark website misalnya. Itu boleh nggak? Nah, jadi ada aspek-aspek etis di sana. Atensi terhadap pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan juga tanggung jawab korporasi serta individu yang ada di dalam perusahaan itu patut untuk telaah bareng-bareng ya. Dan yang cukup menarik itu adalah output. Jadi input AI itu kan data, mereka mencari data. Jadi prinsip AI sama prinsip pelindungan data pribadi itu berbeda jauh. Seperti bumi dan bulan gitu ya.
langit dan lautan misalnya. Kalau AI itu semakin banyak data, itu semakin baik untuk teknologi, pengembangan teknologi. Tapi ketika perlindungan data pribadi, semakin banyak data yang kita kumpulkan, semakin banyak pula tanggung jawab kita. Resikonya semakin besar. Nah, jadi data itu dikumpulkan dan diproses oleh machine learning. Nah, machine learning ini hasilnya bisa juga sangat diskriminatif atau error. Gitu ya. Ini sering sekali dikeluhkan di berbagai negara ya. Terutama misalnya soal criminal studies. Kalau misalnya di CCTV katakanlah orang yang berkulit non Eropa akan dideteksi oleh AI akan melakukan tindak kejahatan misalnya. Nah, di beberapa kasus terjadi di European Court of Justice dan di Amerika. Oke. Nah, saat saya kuliah, yang sering saya sampaikan ke kawan-kawan, itu adalah pertanyaan. Kita sepakat dan mendukung perkembangan AI atau tidak? Nah, anehnya, mahasiswa-mahasiswa hukum yang saya ajar di berbagai kampus, itu mereka takut kalau AI ini berkembang. Gitu. Mereka khawatir kalau AI itu akan mengambil pekerjaan lawyer dan hilangnya pekerjaan yang lebih banyak. Nah, tapi ada beberapa mahasiswa yang sepakat. Mereka mengatakan begini, kalau AI itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang membuat aktivitas tidak bermakna, itu bahasa ini ya, orang yang lebay gitu ya. Tapi pekerjaan berat, misalnya kayak angkat pinggul, beban yang berat, kemudian membersihkan selokan dan seterusnya, kayak gitu, bolehlah dilakukan oleh robot. Gitu kan. Kalau di lawyer itu pekerjaan yang membosankan adalah legal audit. Misalnya. Kalau seandainya itu bisa dilakukan oleh robot, ya kan, maka manusia mengerjakan pekerjaan yang mereka senangi saja gitu. Ini pekerjaan yang mereka tidak senangi, kasihkan ke robot itu. Jadi dia bernyanyi-nyanyi, melukis gitu kan, main musik gitu. Karena semua pekerjaan dilakukan oleh robot. Jadi ini semacam tantangan dan utopia sih. Bagaimana memandang AI. Nah, saya menutup ini dengan sebuah pertanyaan. AI, perkembangan AI, itu akan sulit untuk dipasang sebuah framework regulasi yang sangat ketat. Karena itu akan membuat AI tidak berkembang. Jadi, para scholar, legal scholar, itu percaya bahwa salah satu cara yang mengatur AI itu adalah menyusun pedoman etis. Apakah sebuah AI itu memenuhi etika atau tidak? Etika misalnya tidak boleh membunuh orang, misalnya tidak boleh melakukan diskriminasi, tidak boleh mengumbar pornografi atau seksual harassment. Dan kita masih terbuka. Pedoman etis yang seperti apa sih
yang perlu kita susun. Nah, ini saya tinggalkan dua pertanyaan ini. Biasanya kalau pembicara kan ini ya, sibuk berceramah gitu ya. Dan sekarang ada pembicara yang justru bertanya kepada audiens. Saya kembalikan ke Kak Taskia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Auwaludin Marwan atas pemaparannya. Wah, sangat menarik ya teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian terkait pemaparan tantangan hukum kecerdasan artifisial yang malam ini dibawakan oleh Bapak Auwaludin Marwan. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bebas yang akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Nah, adapun ada beberapa ketentuan nih untuk melakukan sesi tanya jawab pada malam hari ini supaya tetap kondusif. Yang pertama, setiap pertanyaan yang ingin diajukan, silakan diajukan melalui fitur raise hand atau chat yang terdapat dalam aplikasi Zoom selama webinar berlangsung. Lalu yang kedua, pertanyaan akan dipilih langsung oleh moderator. Yang ketiga, peserta yang ditunjuk untuk bertanya akan dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya ketika mengajukan pertanyaan, ataupun jika memang tidak memungkinkan, bisa saya bacakan melalui chatnya. Baik, kepada para hadirin, untuk pertanyaannya saya persilakan untuk bertanya. Baik, di layar saya saat ini sudah ada Bapak Andrea yang sudah raise hand. Kepada Bapak Andrea, pertanyaan maupun pemantik diskusi yang sudah ditawarkan oleh Bapak Auwaludin bisa dijawab. Silakan. Terima kasih Mbak Taskia. Terima kasih Mas Pak Auwaludin ini atas pencerahannya. Saya belajar banyak juga nih di sini. Satu hal yang menarik ini Mas Lulu. Tadi kan penutupnya kan AI ini kan harus apa ya, ada pedoman etis ya. Tapi kan kalau etis itu biasanya dimiliki oleh manusia ya, etis, etika, gitu ya. Nah, karena AI ini kan dia kan dasarnya adalah data ya, dasarnya adalah data gitu. Tapi apakah mungkin misalkan AI ini mengambil keputusan itu dengan menggunakan pedoman etis kalau dasarnya adalah data? Gitu. Sementara kalau misalkan etis kan banyak pertimbangan sosial, latar belakang, lalu juga ya mungkin ada hati nurani juga di situ ya, gitu. Nah, gimana Mas? Ini Mas, saya tahu ini pasti ini perdebatan yang tidak kunjung henti ya. Tapi kami mohon inilah pencerahannya dari Mas dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas Andreas. Sahabat baik saya, teman suka duka saat di Utrecht. Gitu. Iya, makasih Mas atas pertanyaannya. Dan sebenarnya ini pertanyaan untuk kita semua ya. Saya juga sedang mencari-cari tentang pertama bagaimana batas etis, keduanya itu bagaimana implementasinya, karena ada persoalan di mana karena ini etika, jadi dianggap tidak sopan saja, maka tidak ada sanksi yang tegas. Sekelas pidana sekalipun itu orang bisa saja mengurangi perbuatannya, apalagi hanya sekedar sanksi sosial. Gitu. Tapi ada kalanya sanksi etis itu berdampak pada hilangnya reputasi sosial dan juga aspek bisnisnya, kayak advokat kehilangan license, dipecat misalnya, atau dokter yang kehilangan license, itu dia seperti kehilangan 3/4 nyawanya. Dia hidup di sana, membangun reputasinya dari sana. Nah ini kebetulan saya kan ditugasin jadi
direktur etika di Korika. Korika itu asosiasi industri, akademisi, pemerintah, dan komunitas di bidang AI untuk mengatur masalah etika. Nah, pedomannya sudah ada, misalnya seperti transparansi, kemudian pelindungan data pribadi, anti diskriminasi. Nah, kami ini para pegiat AI, bukan kami ya, mereka, karena saya kan nggak bisa algoritma. Itu percaya bahwa semakin diatur pengembangan AI, itu semakin tumpul kita. Karena konsentrasi seharusnya ditujukan pada pertama peningkatan atau memperbanyak talenta AI. Dan yang kedua adalah pengembangan infrastruktur. Karena di AI itu kan perlu cloud yang besar, teknologi yang sangat canggih, dan data yang cukup banyak, yang itu nggak bisa disimpan hanya di flash disk atau di G drive itu. Sehingga soal administrasi seperti audit algoritma, jadi dia di Tiongkok sama di Amerika itu ada rancangan regulasi tentang audit algoritma. Walaupun regulasi itu nampaknya akan agak susah untuk diimplementasikannya. Nah, audit algoritma ini beberapa di antaranya disusun di beberapa negara bagian, misalnya di Amerika untuk mengaudit judi. Jadi judi online di sana kan legal ya. Tapi mereka itu bisa mempromosikan beraktivitas perusahaannya jika memenuhi standar algoritma. Berapa persentase misalnya minimal orang bisa menang. Jadi dari model bisnisnya itu diaudit itu. Enggak seperti misalnya Binomo atau robot trading yang di blog kemarin itu. Jadi dari model bisnisnya aja afiliator akan mendapatkan fee ketika ada kekalahan. Ini kan dari bisnis modelnya aja sudah keliru. Apalagi algoritma disetting untuk user harus kalah gitu. Mungkin beberapa kali menang gitu, senang, begitu tanam besar anjur-anjuran. Nah, itu audit algoritma di Indonesia itu nampaknya belum sampai ke sana karena kita saja masih berkembang. Nah, dalam perkembangan ini supaya tidak kebablasan, etika menjadi salah satu instrumen yang penting. Kalau AI menggantikan atau membantu tugas-tugas diplomasi itu possible ya, Mas? Bisa, Mas, tapi variabelnya sangat banyak ya. Saya kira ya. Tapi tapi ini pertanyaan, saya boleh nanya lagi nggak, Mas? Dulu. Boleh dong. Jadi kalau namanya standar atau pedoman itu kalau dalam hal ini terkait dengan etis ya. Tapi kalau pada umumnya standar pedoman itu kan sifatnya kan umum ya, gitu. Agar itu bisa dimodifikasi dan ada ruang untuk bergerak ya. Nah, kalau misalkan pedoman etis terkait AI, kalau misalkan ya ini sifatnya mungkin agak umum juga. Berarti ada kan kemungkinan ada variasi dari etika itu sendiri ya, karena kan pasti kan masing-masing developer itu dia punya programnya sendiri, lalu data sumbernya juga pasti berbeda ya, gitu. Nah, itu bagaimana untuk mengatasinya, Mas, masalah variasi itu, Mas? Terima kasih, Mas. Siap, Mas. Iya. Memang ini ya menyusun sebuah semuanya sih ya di bidang hukum kita kan seperti tukang jahit ya Mas ya. Tapi bisnis model
dan detail dari bisnis proses itu kita memang perlu banyak belajar. Seperti menyusun kontrak atau menyusun sebuah peraturan menteri, perda atau UU itu kan kita perlu riset dan terus dialog sama sektor terkait. Termasuk juga di AI. Kita terus belajar, apalagi di AI itu perkembangannya itu sangat cepat ya. Jadi misalnya berkaitan dengan collecting data, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya datanya itu bukan dari hasil persetujuan, tetapi hasil dari illegal access activity. Mereka ngedam dari data yang dimiliki oleh orang lain, kemudian dipakai untuk menyusun algoritma atau dataset di AI. Nah, ini jelas melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Jadi ini nanti akan diaudit oleh Dewan Etika. Itu apakah ketika ada customer atau user yang komplain berkaitan dengan data yang mencurigakan misalnya, itu akan diinvestigasi. Ini datanya dari mana sebenarnya? Jadi data itu perlu prinsip perlindungan data pribadi juga. Misalnya ketika dia collecting, itu ada memperlihatkan bahwa hasil pengumpulan data ini mendapatkan izin dari yang punya data. Ada konsen di sana. Kalau seandainya nggak ada konsen, maka dia bisa disebut sebagai black box ya, atau illegal data collecting. Dan itu melanggar prinsip etika. Jadi ada banyak aspek teknis yang lain yang kita perlu pelajari sangat detail sekali berkaitan dengan penyusunan etika ini. Itu Masku. Siap Mas, menarik sekali Mas. Makasih Mas. Siap. Nanti kita ngopi-ngopi lah soal ini ya, menyusun AI diplomasi internasional. Siap, boleh. Thank you Mas. Sama-sama Mas, sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Bapak Waludin untuk jawabannya dan juga dari Pak Andrea untuk pertanyaannya yang diskusinya lumayan panas ya. Nah, mungkin akan kita lanjutkan ke penanya selanjutnya, yaitu di kolom chat. Saya sudah ada dari Kak Amanda Adelina. Untuk Kak Amanda, apakah ingin ditanyakan secara langsung atau ingin dibacakan saja, Kak? Baik, sepertinya dibacakan saja ya. Oh iya, oke. Oke, baik Kak Amanda, saya izin bacakan dulu. Di sini Kak Amanda bertanya terkait decision making dari AI yang mengikuti program yang dibuat oleh manusia, maka biasanya keputusan yang diambil adalah pilihan yang dianggap paling baik. Jika seandainya ada kerugian yang ditimbulkan atas keputusan yang sesuai program, apakah pihak yang memprogram turut bertanggung jawab? Nah, demikian Bapak, mungkin bisa langsung dijawab saja. Terima kasih. Oke, Kak Taskia, aku juga ingin minta bantuannya nih. Ada sebuah kasus yang diriwayatkan oleh Profesor Simon Chesterman, beliau dekan Fakultas Hukum dari National University of Singapore, menulis tentang AI law. Nah, itu meriwayatkan sebuah kasus di mana supir Uber itu menabrak orang saat dia menyalakan
self-driving sebenarnya. Karena dia lagi nonton American Idol. Menurut Kak Taskia, siapa yang salah? Uber kah? Atau self-driving car-nya? Atau supirnya? Halo, apa suara saya masuk? Ya, masuk. Baik Bapak, mungkin jika mengacu ke hukum Australia sendiri, sebenarnya ini saya kurang tahu juga ya subjek hukum yang diatur itu sudah apa saja. Cuman sependek pengetahuan saya, subjek hukum yang diatur di Australia mungkin belum tidak berbeda jauh dengan Indonesia, yaitu badan hukum dan juga subjek perseorangan. Jadi jika ditanya yang bisa mempertanggungjawabkannya siapa, mungkin jawabannya adalah bisa ke Uber-nya itu ya, bukan ke ya subjek hukum yang diakui sih daripada si AI-nya. Apalagi kalau misalkan AI-nya sendiri belum diatur sebagai subjek hukum. Mungkin itu saja, Pak. Saya juga ingin diskusi lebih lanjut karena itu jawaban tanpa riset, Pak. Jadi ya bisa. Betul. Jadi kalau dari kacamata orang hukum, korporasinya dulu ya yang kita gugat ya. Ada yang berpendapat lain kawan-kawan di sini? Mungkin Kak Sascas atau Asep Berlian sekalian nanti juga kita diskusi. Oke, baik. Mohon izin sekalian mau diskusi sekaligus bertanya ya, Kak Taskia, kemudian Bapak Dr. Awaludin. Perkenalkan, nama saya Asep Berlian Lesmana. Baik, tadi di penjelasan pemaparan Bapak sempat menyampaikan bahwasanya kelak bisa jadi profesi lawyer bisa teralihkan atau tergeser oleh AI itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui itu di Amerika Serikat, Bapak itu udah ada platform Logix ya. Nah, itu algoritma AI. Nah, itu sudah terbukti pernah mengalahkan beberapa pengacara, lawyer dalam kompetisi memahami kontrak begitu. Nah, sejalan dengan pertanyaan dari Kak Amanda ya, terkait pertanggungjawaban hukum artificial intelligence. Nah, saya juga masih bingung di sini Pak Dokter. Nah, terkait pertanggungjawaban hukum sebagaimana yang di Indonesia ini, mungkin sependek pengetahuan saya belum ada regulasi terkait ya yang mengatur secara detail mengenai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata terkait artificial intelligence ini. Dalam perdata itu mungkin hanya menggunakan penafsiran analogis seperti dalam pasal 1368 ataupun pasal 1367 yang mana penafsirannya analoginya sebagai pekerja dan majikan, kemudian sebagai satwa peliharaan dan pemiliknya. Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pertanggungjawabannya itu terkait pertanyaan Kak Amanda juga masih bingung begitu, Bapak Dokter. Terima kasih. Oke, sama ini Mas Asep. Menurut Mas Asep, kalau yang supir Uber menyalain self-driving tadi itu, kira-kira siapa yang bisa kita gugat kalau dia nabrak orang? Ya, baik. Pak Waludin, sependek pengetahuan saya sepakat, sepemahaman dengan Kak Taskia tadi terkait jawabannya itu. Jadi di korporasinya ya, Uber-nya ya kita gugat ya? Iya, betul. Oke. Kalau Kak Sascas? Baik, suara saya terdengar ya, Kak ya? Dengar, betul. Ya. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ke awal sebagai pembicara dan juga dari Halo. Pertama-tama perkenalkan, saya Salsa. Sekarang sedang berkuliah di Universitas Atmajaya Makassar dan sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Hak Cipta atas karya seni ciptaan hasil kekayaan intelektual kecerdasan buatan.
Menarik banget nih. Dari tadi kita udah diskusi, udah ada materi juga dari pemateri. Ini mungkin bakalan nggak banyak banget juga sih, karena ini terkait dengan skripsi saya yang pengen banget saya tanyain, saya diskusikan. Seperti yang sama-sama kita tahu, di zaman seperti sekarang ini udah banyak banget ya artificial intelligence yang udah menciptakan seni. Nah, salah satu contohnya dari banyaknya data yang udah saya kumpulkan, salah satunya ada robot Aida yang diciptakan sama Aidan Meller di Oxford. Jadi robot Aida ini merupakan karya kontemporer yang juga bisa menciptakan karya kontemporer lain. Jadi dia bisa melukis, bisa membaca, dan bisa menulis puisi. Dan kemudian dari situ muncul banyaknya dilema yang bikin saya sendiri bertanya-tanya sehingga membahas hal ini dalam skripsi. Karena saya merasa adanya kekosongan hukum pastinya. Saya juga sudah mencoba beberapa artificial intelligence, salah satunya dari situs creator.nightcafe.studio, di mana situs ini itu bisa menciptakan gambar hanya dengan kita sebagai pengguna memasukkan algoritma data, kata-kata, hanya membutuhkan 3 kata, kemudian artificial intelligence itu akan menciptakan sebuah gambar berdasarkan kata-kata yang kita input. Jadi waktu itu saya memasukkan kata Borobudur, Eiffel, dan Holocaust. Kemudian dari 3 kata yang sama, saya menciptakan 2 karya yang berbeda. Dan dari situs ini pula ada satu orang Indonesia yang berasal dari Bali bernama Eric Ronald. Jadi dia itu menciptakan karyanya sendiri dengan situs ini, dan dari karyanya itu dia juga memanfaatkan hak komersilnya untuk mendapatkan uang begitu. Karena di situs itu emang ada pilihan di mana kita bisa mengapresiasi para creator. Jadi walaupun saya hanya memasukkan 3 kata, saya juga merupakan creator. Sedangkan kita tahu ya, kalau misalnya bukan kita, nggak bisa juga dibilang kita adalah pencipta berdasarkan undang-undang hak cipta, karena kita sebagai manusia itu, atau mungkin perusahaannya pun hanyalah orang yang menyalakan lampu, istilahnya cuman masukin ininya doang ke dalam sistemnya doang, tapi yang benar-benar memproses itu adalah artificial intelligence-nya sendiri. Kemudian menarik banget, nyambung ke yang tadi Kak Awal udah jelasin, dikatakan kalau misalnya AI itu memainkan musik, itu tuh nggak akan sama dengan Mozart. Karena kita sepakat nih, benang merahnya perbedaan antara artificial intelligence dan manusia kan adalah rasa. AI nggak punya rasa, sedangkan manusia punya. Dan ngomongin tentang rasa, dalam skripsi saya juga musik ataupun seni itu tentang rasa. Dan rasa itu bukan hanya harus dimiliki oleh penciptanya, tapi juga penikmatnya, manusia yang ngedengerin. Jadi pantas saja kalau misalnya di balik tirai ternyata artificial intelligence yang memainkan musik, kita sebagai manusia bisa merasakannya, karena seni itu kan abstrak banget ya. Jadi rasanya apapun hasil yang diciptakan sama artificial intelligence itu, kalau ada yang mendapatkan rasanya sendiri, seabstrak-abstrak mungkin, itu tetaplah bisa dikatakan karya seni ciptaan begitu. Terus juga tadi nyambung ke apakah AI bisa mengambil peran lawyer, dan menurutku itu bisa saja terjadi. Tadi juga udah dikasih datanya sama Kak Asep, kalau di Amerika udah ada yang seperti itu. Saya juga udah udah pernah diskusi ini sama dosen-dosen, kalau kita sepakat sebenarnya cara kerjanya artificial intelligence itu sama manusia sama, walaupun mungkin pendekatan filsafatnya mungkin bisa berbeda, yang ahli lebih hukum mungkin bisa lebih mengerti. Karena kalau misalnya kita ke dokter tuh hanya ngambil datanya kita aja, kita ngerasain apa aja gejala yang kita rasain, sehingga bisa diformulasiin berdasarkan pengumpulan datanya selama studi S1, S2, menjadi dokter spesialis mungkin, akhirnya bisa memvonis. Dan sama aja dengan AI yang
kita udah masukin semua data dan akhirnya bisa diekstrak polanya. Jadi bisa aja kalau misalnya manusia itu digantikan sama AI dalam hal dunia hukum atau mungkin mengambil peran lawyer. Nah, kalau pertanyaan saya di sini menurut Kak Awal nih, apalagi kita percaya kalau misalnya hukum itu harus terus berkembang ya, mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Nah, apabila kita ini hanya ngomong sekedar diskusi aja. Kalau misalnya karya seni ciptaan itu dari AI itu menjadi objek negara, itu menjadi kepunyaan negara, karena dilema yang muncul kan kita nih nggak tahu siapa yang sebenarnya berhak, apakah AI itu sendiri, apakah perusahaan yang hanya menyalakan lampu doang, atau kita nih yang masukin algoritma. Berarti udah ada 3 pihak. Nah, kalau misalnya solusinya adalah menjadikan AI, karena di Inggris juga ternyata setelah Brexit, setelah Britain exit dari Eropa, jadi berbeda hukumnya. Inggris itu bisa memberikan hak cipta kepada artificial intelligence-nya kalau memang dimasukin ke pengadilan. Kalau misalnya enggak, dia tetap ngikut sama Eropa yang dimana itu tuh nggak bisa, itu tuh bakal tetap jadi kepunyaan perusahaan. Ini kan bisa menjadi acuan juga untuk Indonesia. Apakah kalau misalnya dijadikan objek negara, apakah ada dilema yang kemudian bisa muncul? Dan kalau semisalnya penalaran hukum progresifnya nih, kalau misalnya kita mau jadiin AI sebagai subjek hukum dalam hal karya seni ini, hukum perdata konsentrasinya hak kekayaan intelektual, apakah itu mungkin atau mungkin ada dilema-dilema tersendiri? Itu aja sih yang pengen saya tanyain ke Awal. Terima kasih atas kesempatannya. Keren, menjiwai banget. Dirimu kuliah di mana, Kak? Saya lagi kuliah di Universitas Atmajaya Makassar. Iya, dapat info juga tentang ini karena masih penelitian, jadi ngumpulin data sebanyak-banyak mungkin, didukung juga sama dosen yang sudah pernah diskusi terkait ini. Kayaknya kamu kayaknya harus dengerin webinar dari Halo ini, jadi makanya ikut malam hari ini. Mantap. Nah, memang AI itu sebuah bahasan yang nggak pernah habis-habisnya didiskusikan ya. Kalau kita menonton drama Korea Startup, kan di situ ini yang sering ini ya saya jadikan contoh ya, bahwa AI itu ada dimensi yang cukup sosiologis. Jadi saya coba ini ya, searching nama-nama aktornya itu, saya lupa ya. Jadi kompetitor tokoh aslinya itu kan dia membuat AI untuk otomatisasi di industri perbankan. Kemudian itu yang melay-off banyak karyawan. Terus karyawannya yang demo itu datang di acara kompetisi dan protes sama yang merancang AI itu. Kemudian orang ini mengatakan bahwa
ada orang-orang yang seperti saya yang terluka karena kecanggihan teknologi. Sehingga kecanggihan teknologi itu seharusnya memikirkan orang-orang yang nanti akan disisihkan dari teknologi. Nah, makanya perkembangan AI itu juga sama seperti perkembangan teknologi-teknologi zaman dulu. Dimensi sosiologisnya sangat ketat ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kak Saska, jadi di Hello itu semuanya dipanggil kakak ya. Supaya kayak di minimarket kan ceria ya, selamat berbelanja kakak, itu menyenangkan loh. Terus anti gender ya, jadi netral, nggak laki-laki ya perempuan, sehingga enak. Jadi AI itu bisa menjadi subjek hukum ke depan, bahkan sekarang ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, satu adalah Sophia yang diberikan kewarganegaraan Arab Saudi. Tapi implikasinya adalah pertanyaan-pertanyaan hukum berikutnya. Bisa nggak dia membuat kontrak, menandatangani kontrak? Bisa nggak dia menikah, memiliki hak untuk memilih, dipilih, nyalon sebagai anggota dewan, gitu kan misalnya. Nah, di Australia, kalau kawan-kawan bisa mengikuti sebuah kasus, itu AI diberikan hak paten. Ini di sektor hakim menjadi menarik apa yang dikatakan oleh Kak Sascas tadi. Jadi sebuah perusahaan farmasi dia merakit AI dan kemudian hadir rumus-rumus obat yang dirakit oleh AI ini akan dianugerahkan ke AI ini hak patennya. Tentu ada banyak konsekuensi. Misalnya ketika ada royalti terhadap paten ini, nanti transfernya kemana? Apakah sebagai pemilik hak paten yang bisa membuka rekening bank misalnya. Jadi aspek teknisnya itu sangat banyak. Walaupun itu konon katanya menjadi strategi marketing bagi perusahaannya untuk bisa lebih unggul di sektor teknologi dan branding mereka misalnya. Tapi whatsoever itu luar biasa. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Ketika seorang supir nonton American Idol, dia menyalakan self-driving car, kemudian dia menabrak orang. Nah, dalam putusan pengadilan yang dianalisis oleh Simon Chesterman, profesor dari National University of Singapore, akhirnya hakim menjatuhkan sanksi pada supir. Jadi supir dianggap bersalah telah lalai. Harusnya dia memiliki kekuatan untuk bisa menghindarkan itu dari kecelakaan. Nah, dari putusan itu, kalau di Amerika kan case by case ya. Lalu bagaimana ketika ada mobil yang tanpa awak? Nah, Kak Sascas ya, panggilannya apa ini? Sasa aja, Kak. Kak Sasa. Ada nggak mobil yang tanpa awak? Maksudnya mobil tanpa awak, terus tanpa supir sama sekali. Terus kemudian dioperasikan dan memang revenue-nya dari otomatisasi mobil itu. Oh iya, misalnya kayak mobil Tesla ya, Kak ya. Tesla kan ada supirnya, dinyalain self driving-nya, baru dia autopilot kan.
Nah, ini sama sekali nggak ada supirnya. Terus dia menimbulkan kerugian gitu, Kak? Enggak, pertanyaannya ada nggak sekarang ini? Apa ya, Kak ya? Mungkin mobil, tapi nggak ada, benar-benar nggak ada yang kendaliin ya. Jadi mobilnya itu ya seperti robot gitu ya. Yes. Sejauh yang saya baca sih, kalau di film-film ada ya Kak ya. Kalau sampai saat ini sih saya belum dapat bacaan tentang atau mungkin informasi tentang mobil seperti itu. Singkatnya ada. Searching Waymo. Waymo itu robot yang dirakit oleh Google. Yang dia itu dipesan langsung dari aplikasi, menjemput customer, kemudian mengantarkannya ke tujuan yang dia inginkan tanpa supir. Nah, itu sudah dijalankan di Amerika. Nah, pertanyaannya, ketika terjadi kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab atas itu? Ya kan? Teknisinya, korporasi itu terdiri dari banyak, ya kan? Cloud-nya, infrastrukturnya, nanti dibagi lagi, siapa yang ngurusin front end, back end, DevOps. Wah, itu semakin rumit ya. Nah, tapi gugatan terhadap korporasi yang telah menimbulkan kecelakaan akibat autopilot driving car ini akan menjadi menarik. Karena rata-rata putusan-putusan self-driving car yang ada supirnya itu, hakim menyebut kesalahan diletakkan pada supir. Jadi masalah-masalah yang akan timbul nanti itu akan sangat banyak, mulai dari training dataset, training algoritma. Apakah benar sudah diuji Waymo ini berkali-kali? Karena toh sampai sekarang ada kajian Intelligent Transport System ITS yang menyebutkan bahwa sejak adanya driving car, self-driving car itu ada ratusan kecelakaan terjadi. Walaupun ribuan kecelakaan dan jutaan kecelakaan terjadi setiap hari. Tapi ini kecelakaan yang disebabkan karena self-driving car. Menjadi sebuah kajian yang menarik untuk melakukan anotasi dan indeksasi terhadap putusan-putusan. Nah, jadi AI itu ketika sudah menjadi subjek hukum, apakah ke depan dia bisa mendapatkan hukuman berupa di shutdown misalnya, atau di blok kalau dalam kacamata Kominfo misalnya. Nah, ini menjadi menarik ini. Dulu kalau kawan-kawan baca bukunya General Theory of Law dari Hans Kelsen, itu ada satu riwayat kisah yang ditulis oleh Kelsen. Zaman Romawi itu bahkan sebuah tongkat atau pedang, pisau, itu tidak lantas langsung dirusak saat melukai atau membunuh seseorang. Dia akan diadili dulu di sebuah mahkamah. Dinyatakan dia bersalah atau enggak. Nah, jadi sudah dari dulu itu subjek hukum menjadi sangat lebar definisinya. Sekarang subjek hukum sudah dilekatkan pada gunung, hutan, aktivis-aktivis lingkungan memperjuangkan soal itu. Nah, kenapa AI enggak? Nah, ini pertanyaan yang menarik.
Lalu konsekuensi, batasan, prosedur, dan seterusnya bagaimana? Nah, ini menjadi sebuah kontemplasi kita bersama. Lalu kalau seandainya AI benar-benar sudah menguasai hajat hidup kehidupan kita, gitu, lalu bagaimana peran manusia terhadapnya? Apakah ini yang kita inginkan atau kita masih ingin menasbihkan diri sebagai kelompok yang unggul, seperti yang dikatakan oleh Kak Asep tadi, logik, misalnya ada banyak juga luminance misalnya. Sekarang yang menjadi unicorn di legal text itu Zen Business. Mereka menggunakan AI semuanya. LexisNexis. Jadi ada satu perusahaan yang dirakit oleh LexisNexis, namanya Ravel.com. Dia itu bahkan bisa memprediksi putusan hakim. Itu lebih canggih ketimbang ini ya, pesulap merah. Nah, jadi dia bisa membuat sebuah analisis di mana kira-kira dengan pertimbangan seperti apakah hakim akan merumuskan putusannya. Jadi pekerjaan-pekerjaan riset, kemudian review itu bisa digantikan oleh robot memang. Sehingga benar, dari AI itu akan menjadi salah satu dari lifestyle kita, dan manusia mengisi ruang-ruang yang lebih bermakna. Misalnya begini, saat kawan-kawan itu nanti jadi lawyer atau yang sekarang udah jadi lawyer, kita bayangkan dari klien yang datang, dari pencari keadilan yang datang, itu setiap kali konsultasi 3 jam, 2 jam itu curhat. Nanti kalau udah curhat lama, nangis-nangis gitu kan, berenang air mata, terus kemudian di jam ketiga itu baru masuk ke pokok perkara. Ya. Bayangkan kalau seandainya yang masuk ke pokok perkara itu AI saja, lawyer memberikan konsultasi psikologi hukum itu ya, yang menenangkan klien, memberikan jaminan bahwa dia aman hak-haknya, tidak akan diperas, tidak akan digeledah secara sewenang-wenang, tidak akan ditangkap secara semena-mena, dan seterusnya. Dan seterusnya. Walaupun kita juga perlu berpikir untuk merakit sebuah AI yang penuh dengan cita rasa gitu. Saya tadi menjelaskan bahwa satu aplikasi yang disusun oleh David Cook, Profesor University of California itu membuat musik seolah-olah dimainkan oleh sebuah orkestra yang beneran seperti dimainkan oleh manusia. Ya. Nah, bisa jadi kita nanti akan menyusun AI yang tidak hanya mereview kontrak atau memberi konsultasi, tapi juga sebagai psikolog hukum yang mendengar, memberikan nasihat, memberikan ketentraman gitu ya, dan bisa menyalin isi hati kita gitu, apa yang sedang kita rasakan. Itu bisa terjadi. Dan ini eranya startup ya. Startup itu adalah sebuah ekosistem yang menjunjung idealisme, membuat hal yang tahayul menjadi nyata. Kekuatan dari startup itu adalah eksekusi. Saya belajar dari sebuah senior. Startup itu dia
tanya ke semua orang untuk menghimpun ide. Bahkan sampai tanya ke orang gila sekalipun. Tapi ingat, hanya dia yang bisa mengeksekusinya. Jadi kita ingat kan, misalnya apakah bisa kita hidup di planet Mars? Ada SpaceX-nya si Elon Musk misalnya. Dulu orang menyaksikan bisa nggak kita buat mobil listrik. Sekarang hit, ya kan? Orang ingin makan daging tapi nggak dari hewan. Banyak sekarang. Dan Google dari Calico, mereka lagi riset bagaimana menyusun kehidupan abadi untuk manusia. Nah, dengan riset-riset kesehatan, dengan gizi, mereka sedang bekerja untuk itu. Jadi banyak dimensi-dimensi yang mungkin menarik dari AI. Seorang pria Jepang yang saya tulis dalam sebuah tulisan saya di Hello, di blog Hello itu kan ada beberapa tulisan saya tentang AI. Seorang pria Jepang itu menikah dengan hologram anime. Nah itu berarti dia udah nggak berbicara soal rasionalitas, dia bicara soal rasa, soal kenyamanan. Nah ini menjadi sebuah dimensi sosiologi hukum yang menarik untuk kita telah. Kira-kira nih, misalnya Bang Asep punya istri dari robot gitu. Nah, istrinya itu sesuai dengan apa yang diidamkan oleh Kak Asep. Kira-kira pengen nggak Kak Asep? Mungkin pengen, Pak Dokter. Karena sesuai dengan ekspektasi kita begitu. Kenapa kok ada mungkinnya? Karena tadi pertanyaan kan kira-kira. Jadi saya jawab mungkin juga. Siap. Iya. Tapi kita kan terbentur dengan banyak permasalahan ya soal teknis. Humanoid robot itu jarang ada yang robot sampai dia bisa bergerak seutuhnya kayak manusia. Dia mungkin punya tingkat sensitivitas yang cukup tinggi dan ekspresi wajah yang mirip kayak manusia. Tapi untuk berjalan, melakukan aktivitas yang sama persis seperti manusia itu sangat jarang. Jadi kecerdasan manusia itu dimulai dari kecerdasan otak sampai kecerdasan badan gitu. Nah, yang bisa digerakkan tanpa internet gitu kan. Dan seterusnya. Itu saya lupa pertanyaan detail dan persisnya Kak Asep sama Kak Sasa. Tapi kalau ada yang tertinggal saya mohon diingatkan sehingga kita bisa diskusikan bersama-sama. Saya kembalikan ke Kak Taskia. Ya, baik, Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya. Sayang sekali karena sudah melewati waktu 30 menit, diskusinya akan kami tutup pada saat ini. Nah, baik, terima kasih kepada hadirin dan juga kepada pembicara kita. Dan ya, selanjutnya izinkanlah saya untuk membacakan beberapa poin-poin penting dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada webinar kali ini, yaitu Bapak Awaludin Marwan. Nah, dari poin-poin yang telah dijabarkan, ada beberapa nih yang menjadi highlight utama dari materi pada hari ini, yaitu terdapat 4 dilema dari penerapan artificial intelligence itu sendiri. Yang pertama, itu dilema tentang perlindungan data pribadi, yang kedua tentang kejahatan siber, dan yang ketiga pertanggungjawaban yang tadi sudah kita diskusikan ya, pertanggungjawaban pidana, perdata, dan juga administrasinya ketika terjadi peretasan atau terjadi kelalaian yang sudah kita diskusikan juga. Dan juga terdapat 2 pertanyaan sebagai pemantik diskusi
kali ini, yaitu yang pertama, apa batasan etis dari sebuah AI. Dan tadi Bapak Awaludin sudah menjabarkan bahwa dari perkembangan AI sendiri, jika terlalu diatur nih, malah akan cenderung menghasilkan perkembangan yang tumpul. Nah, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Awaludin selaku pembicara yang telah meluangkan waktu pada malam ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dengan cermat dan antusias. Kami harap webinar Hello malam ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, akan ada sesi dokumentasi dengan foto bersama. Nah, hadirin dimohon untuk menyalakan kamera dan tidak meninggalkan meeting room terlebih dahulu. Kepada panitia untuk men-screenshot layar Zoom, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Taskia. Baik, silakan untuk kakak-kakak bisa on kameranya. Makasih ya Kak Hazel, udah hadir juga di ruangan ini. Ada Kak Angel. Kak Angel ini riset asisten Hello kan? Atau Angel yang lain? Oke, baik. Izin untuk screenshot awal. 3, 2, 1. Ya, ini ada yang ber-on cam. Kita sekali lagi. 3, 2, 1. Mungkin posenya boleh sarangi ya. Ini pose cuan. 3, 2, 1. Oke, sudah Kak Taskia. Terima kasih. Terima kasih Kak Flo. Nah, selanjutnya terima kasih untuk panitia tadi sudah disebutkan juga untuk Kak Flo sudah men-screenshot dan juga foto dokumentasi kita di akhir. Saya mewakili segenap panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja pada malam hari ini. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya. Forum saya kembalikan kembali kepada Master of Ceremony kita semua, yaitu Kak Dona. Silakan Kak Dona. Baik, terima kasih Kak Taskia sudah membawakan acara kita hari ini dengan begitu ceria dan begitu bersemangat. Terutama terima kasih kepada Bapak Dr. Awaludin Marwan SHMA selaku narasumber hari ini yang membawakan materi yang sebenarnya begitu awam buat Dona, tapi sedikit-sedikit ternyata ramai juga nih gitu. Kita belajar di zona baru nih Pak untuk Dona pribadi hari ini. Terima kasih kakak-kakak sekalian yang sudah standby sampai di akhir. Terima kasih untuk segenap panitia yang udah nge-backup acara ini dengan baik. Saya Dona Salwa dengan Taskia undur diri untuk malam ini. Mungkin ada sedikit pantun dari Dona, beli nangka buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga kita bisa bertemu kembali. Kalau ada sumur di ladang, airnya segar untuk mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh nanti Pak Alwan izin diskusi lagi. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan. Terima kasih. Selamat malam. Halo Sobat Hello, perkenalkan kami Hello adalah startup teknologi di bidang pendidikan hukum yang bertujuan membantu masyarakat belajar hukum dengan mudah. Didirikan oleh Awaludin Marwan SH MHMA PhD, doktor lulusan Hukum Utrecht University Belanda pada November 2019. Hello ingin mendemokratisasi pendidikan hukum yang mudah dan berkualitas dengan teknologi. Kami punya slogan, Your Soulmate Learning Law, kawan belajar terbaikmu. Kami mempunyai produk baru loh, namanya Hello Knowledge Center atau disingkat HKC. HKC adalah salah satu produk Hello yang menyediakan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum terpadu. Dalam satu platform ini, kita bisa mengarungi samudra pengetahuan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan, dokumen perbandingan, hasil riset, tesis, disertasi, dan seterusnya. Kami sebut ini sebagai perpustakaan digital hukum. HKC terus akan dikembangkan dalam menjawab kebutuhan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum di Indonesia.
Setidaknya layanan ini terdiri dari 4 bagian pokok, yakni yang pertama, peraturan perundang-undangan. Segala macam peraturan perundang-undangan sebanyak puluhan hingga ratusan ribu dokumen tersedia di sini. Mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian dan lembaga, peraturan daerah, provinsi dan kota, dan seterusnya. Yang kedua, akademik. Ingin mencari referensi hukum yang kredibel? HKC menyediakan jurnal hukum dari berbagai fakultas hukum di Indonesia. Selain jurnal, HKC akan mengembangkan sistem publikasi tesis dan disertasi, serta penelitian-penelitian ilmiah di bidang hukum. Yang ketiga, putusan. Putusan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung akan disediakan pada layanan HKC. Begitu juga dengan putusan pada Mahkamah Konstitusi dan lembaga kuasi peradilan ke depan. Kajian terhadap putusan juga akan dikembangkan loh dan disediakan di HKC. Yang keempat, perbandingan. Melakukan studi perbandingan akan jauh lebih mudah melalui layanan perbandingan hukum pada HKC. Kita bisa mengetahui norma hukum dan topik spesifik isu hukum tertentu di berbagai negara dengan menggunakan layanan perbandingan hukum pada HKC. Semua lebih mudah hanya dalam satu platform. Yuk belajar dengan HKC supaya kamu nggak ketinggalan info hukum terbaru.